Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan cara kerja alat peraga kami yang berupa kincir air dan rangkaian listrik seri dan paralel. Alat dan bahan untuk membuat kincir air: yang pertama 10 tutup botol bekas, yang kedua stik es krim secukupnya, yang ketiga botol bekas, keempat selang, kelima nampan persegi panjang, yang keenam cutter atau gunting, yang ketujuh lem tembak, yang kedelapan papan kayu triplek, yang kesembilan kaset, yang 10 kawat, dan yang terakhir 11 lem Alteco. Cara pembuatan kincir air: yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, ambil 8 stik es krim, lalu potong sekitar 8 cm menggunakan gunting atau cutter dan lakukan pada 8 stik es krim. Yang ketiga, lalu potong sisi-sisi 2 tutup botol sebanyak 8 kali dan lubangi bagian tengah tutup botol. Yang keempat, masukkan stik es krim pada sisi-sisi tutup botol yang sudah dipotongi dan lalu rekatkan menggunakan lem. Lakukan pada stik yang lain. Yang kelima, tempelkan satu tutup botol pada ujung stik es krim yang digunakan untuk baling-baling. Yang keenam, potong dan rekatkan stik es krim menggunakan lem, lalu susun untuk membuat penyangga baling-baling. Ketujuh, lubangi bagian ujung penyangga stik es krim yang telah dibuat. 8. Masukkan kawat ke tengah tutup botol yang sudah dilubangi, lalu masukkan pada penyangga baling-baling tutup dengan tutup botol dan rekatkan dengan lem. Yang ke-9, susun stik es krim untuk membuat penyangga botol menggunakan lem Alteco. Yang ke-10, lubangi bagian bawah dan atas botol. 11. Ambil 2 selang untuk dipasang pada botol yang dilubangi. Prinsip kerja kincir air: air masuk melalui selang, terus masuk menuju lubang yang berada di bagian atas botol. Setelah tekanan dan volume zat di dalam botol penuh, maka air terdorong keluar melalui lubang yang berada di bagian bawah botol. Pengertian rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Alat dan bahan: yang pertama 4 lampu bohlam kecil, yang kedua 4 baterai, yang ketiga 2 wadah baterai, yang keempat 2 saklar, yang kelima kabel 1 meter, yang keenam papan atau triplek, yang ketujuh solder, yang kedelapan lem tembak. Cara pembuatan rangkaian listrik seri: 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Potong kabel menjadi beberapa bagian. 3. Potong ujung tiap kabel tetapi jangan sampai putus tembaganya yang ada di dalam kabel. 4. Hubungkan kabel dari titik positif baterai ke saklar. 5. Hubungkan kabel dari saklar ke lampu 1 sampai dengan lampu kedua. 6. Hubungkan kabel dari lampu 2 ke titik negatif baterai. 7. Gunakan solder pada tiap lilitan kabel agar tidak mudah lepas. 8. Tempelkan rangkaian seri pada sebuah papan. Cara pembuatan rangkaian listrik paralel: 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Potong kabel menjadi beberapa bagian. 3. Potong ujung tiap kabel tetapi jangan sampai putus tembaganya yang ada di dalam kabel. 4. Hubungkan kabel dari titik positif baterai ke saklar. 5. Hubungkan kabel dari saklar ke lampu 1, lalu dari lampu 1 ke lampu 2. 6. Hubungkan kembali kabel dari lampu 2 ke lampu 1. Terakhir, hubungkan kabel dari lampu 1 ke titik negatif baterai. 7. Gunakan solder pada tiap lilitan kabel agar tidak mudah lepas. 8. Tempelkan rangkaian paralel pada sebuah papan. Perbedaan rangkaian seri dan paralel. Yang pertama, pada lampu seri, jika salah satu lampu padam atau rusak, lampu yang lain akan ikut padam. Sedangkan lampu paralel, jika salah satu lampu padam atau rusak, lampu yang lain akan tetap menyala. Yang kedua, lampu rangkaian paralel lebih terang dibandingkan dengan lampu rangkaian seri. Hal ini disebabkan karena setiap lampu rangkaian paralel memiliki jalur kabel atau aliran listriknya sendiri-sendiri. Sedangkan lampu pada rangkaian seri, jalur kabel atau aliran listriknya berderet atau hanya memiliki satu jalur pada kedua lampu. Akibatnya, lampu 1 lebih terang dari lampu 2 karena arus listriknya sudah berkurang. Yang ketiga, harga rangkaian seri biasanya lebih murah dibandingkan rangkaian paralel, tetapi cenderung mudah rusak. Yang keempat, rangkaian paralel lebih tahan lama dibandingkan dengan rangkaian seri, tetapi harganya cenderung lebih mahal. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.